Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, masih dalam kondisi nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita optimalkan kembali seluruh nikmat yang kita rasakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari ini kaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini, kehidupan dunia adalah ladang amal. Ya. Kalau kita sudah tidak ada di dunia, baru kita menunggu balasan al-jaza, itu yaumul al-qiyamah atau yaumul al-akhir. Selama kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat al-hayah ini dalam kehidupan yang fana ini, dalam dunia kita, perlu kita melakukan amal-amal. Makanya jemaah sekalian, amal ini bukan hanya untuk kita saja yang diperintahkan untuk melakukan amal, tapi bahkan para rasul juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik. Wa'malu shalihan, melakukan amal yang saleh. Lakukan amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alimun. Sesungguhnya aku Allah melihat apapun yang kalian lakukan. Jemaah sekalian, maka perintah bagi manusia dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu, dan katakan wahai Rasul, i'malu, lakukan, beramallah. Fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kenapa? Allah akan melihat amal-amal kalian dan juga Rasulullah dan juga orang-orang beriman. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengelola nikmat-nikmat yang ada untuk beramal. Ada dua nikmat yang kadang-kadang kita sebagai manusia itu salah mengelolanya. Itu nikmat kesehatan kita dan juga nikmat waktu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga imam yang lainnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini. Pertama adalah as-sihah. Nikmatus sihah, ada kesehatan tapi enggak dikelola dengan baik. Akhirnya kesehatan kita untuk kebaikan-kebaikan atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, waktu luang. Ada waktu tanpa idaratul waktu yang baik, manajemen waktu yang baik, mengelola waktu yang baik, karena waktu habis, akhirnya kita belum melakukan apa-apa, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang kaitan dengan Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengingatkan kaitan dengan amal juga.
kaitan dengan kehidupan, kaitan dengan siapa yang kamu cintai dan juga apa yang kamu lakukan. Al-hadis rawahu Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Sahal ibn Sa'ad. Qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam datang pada Nabi kita. Yang pertama yang dikatakan kaitan dengan kehidupan. Ish ma syi'ta ya Muhammad, hiduplah kamu semau kamu. Tapi ingat, kamu akan wafat. Ya, harus dikelola. Ya, tergantung manusia juga. Wa ahbib man ahbabta, cintailah orang yang kamu cintai. Ingat, fa innaka mufariqu, engkau akan berpisah. Wa amal ma syi'ta, beramallah ya, semau kamu. Ingat, fa innahu majzun bihi, amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah kaitan dengan amal yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita hidup tanpa ada amal. Ya. Ya. Sahabat Umar ibnu Al-Khattab, beliau sangat membenci manusia-manusia yang nganggur tanpa ada amal. Baik amal dunia maupun amal akhiratnya. Dia mengatakan, innil akrahu an ara ahadakum sabahlalan. Sabahlalan itu farigon. La amala fid dunya wa la amala wa fi amali al-akhirah. La fi amali dunya wa la fi amali al-akhirah. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal itu tanda orang yang sukses. Orang yang beruntung. Coba kita perhatikan surat pendek. Itu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama, Allah sumpah dengan waktu. Wal 'asri. Kaitan dengan waktu asar. Kaitan dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Tapi ada yang dikecualikan. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh. Ini, amal ada amal. Itulah orang yang tidak rugi. Orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk segera melakukan amal. Jangan sampai kita tunda. Oh, nantilah. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis rawahu Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, qala badiru bil a'mali fitana. Hendaklah kalian semua beramal, segera beramal sebelumnya adanya fitnah-fitnah yang ada. Fitnah yang akan datang. Fitanan. Bahkan dalam hadis itu disebutkan kaqita'il laili al-mudlim. Sebagaimana potongan malam yang gelap gelita. Yang gelap gulita. Yang luar biasa fitnah itu. Fitnah zaman. Rasulullah mengatakan pagi ada yang beriman, sorenya sudah kafir. Atau sorenya beriman tapi
paginya sudah kafir. Bahkan yabi'u dina bi'aradin dunya, banyak orang yang menjual agamanya dengan harta dunia ini. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting dan juga ruang lingkupnya amal kita banyak. Yang pertama, amal untuk diri kita. Yang kedua, amal untuk keluarga kita. Yang ketiga, amal untuk masyarakat kita. Dan yang keempat, amal untuk bangsa dan negara. Ini sesuatu yang sangat penting kita pahami, sehingga ketika merencanakan amal-amal dalam kehidupan kita, dalam bingkai tadi, dari ruang lingkupnya ada 4 tadi. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian selanjutnya kaitan dengan ruang lingkup amal, kaitan dengan amal-amal untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bisa melakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali, sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.